Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kitabul Janaiz menjelaskan tentang jenazah, bab jenazah. Ilmu fikih biasanya itu selalu menjadikan satu bab membahas tentang jenazah. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Abi Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, iktaru dzikra ladzat hadimil ladzati. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan terhadap nikmat. Apa itu al-maut, mati? Rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dari Kanjeng Nabi kita semua itu perlu memperbanyak sesuatu yang kata istilahnya sesuatu yang memutuskan terhadap kenikmatan yang dinamakan dengan maut. Kenapa maut itu dikatakan hadimil ladzat oleh Kanjeng Nabi? Kenapa mati itu oleh Kanjeng Nabi diistilahkan dengan hadimil ladzat? Sesuatu yang menghentikan terhadap kenikmatan. Ya, karena urip itu ya nikmat. Hidup itu adalah salah satu kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita berhenti dari kehidupan, ya berarti peragat yang namanya nikmat. Kenapa hidup itu menjadi sebagian daripada nikmat, menjadi salah satu nikmat yang besar? Karena di dalam hidup itu kita bisa mengimplementasikan terhadap apa? Satu misalnya tentang tujuan kita diciptakan. Apa itu? Liya'budu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam beribadah kuncinya atau sangat ketergantungannya itu di dalam hidup. Kalau kita tidak hidup, tidak muncul dalam kehidupan ini, ya bagaimana mungkin kita bisa mengejawantahkan atau bisa melaksanakan terhadap tujuan dari diciptakannya kita itu sendiri. Apa? Beribadah kepada Gusti Allah. Mati oleh Kanjeng Nabi digambarkan dengan hadimil ladzat, sesuatu yang perkara yang megot, pembahasan megot terhadap kenikmatan yang biasa disebut dengan mati. Rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Disuruh oleh Kanjeng Nabi mengingat mati itu agar kita tidak lupa, tidak terlena dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah berupa hidup tadi. Dengan tidak terlena, akhirnya kita mau terus beribadah kepada Gusti Allah. Hadis yang kedua, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yatamanyanna ahadukum al-mauta. Jangan sekali-kali kamu ngarep, salah satu di antara kalian semua jangan sekali-kali ngarep mati. Jangan berputus asa. Kenapa? Lidurrit nazala bihi, karena
derita yang menimpa kepada dirinya. Kena penyakit, kering, misalnya sakit, orang waras-waras, atau kenapa dia sedih baik, uripe melangsak baik, mangan angel pisan misalnya, sehingga perasa kehidupan itu rupak sekali. Jangan sekali-kali kita berharap untuk mati. Wala tai'asu mir rauhillah, kalau dalam Al-Qur'annya. Jangan kamu berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah ini wala yatamanna ahaduhum al-mauta. Jangan kamu berharap untuk mati karena sesuatu atau derita yang menimpa diri kita. Fa in kana la budda mutamannian, tapi kalau ternyata iya atau tidak kita mesti mengharapkan mati. Misalnya kecelakaan menang baus, tidak bisa apa-apa, hanya getaran hati saja. Karena sering ya kita melihat misalnya orang mau meninggal kecelakaan misalnya, ya sudah seperti hanya bangkai saja, sudah nggak bisa apa-apa. Digerakkan tangannya pakai mesin, misalnya yang menggerakkan tangannya atau badannya mesin. Dan dia tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa berkomunikasi. Yang dikatakan mati tidak. Karena apa? Karena ada kehidupan di dalam dirinya. Nah, sehingga banyak yang dalam situasi seperti ini, orang yang menderita itu ya sudah tidak ada harapan kecuali kage mati ya kita baik dan mencari bahasa. Pengennya cepat mati karena dalam situasi yang begitu sakit menahan sakit dan lain sebagainya. Itu sering sekali. Fa in kana la budda mutamannian, kalau ternyata kita mesti harus mengharapkan mati, fal yaqul Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi hidup itu menjadi kebaikan bagi diri saya, dan matikan saya selagi kematian itu menjadi baik bagi diri saya. Ketika kita mengharap kematian itu, maka jangan katakan wis mati baik, tapi yang harus kita ucapkan adalah doa. Kalau nanti mengucapkan wis mati baik, harap mati baik, berarti itu nanti akan terkena taklif atau terkena beban dari firman Allah wala tai'asu mir rauhillah tadi, yakni dikatakan atau dihukumi sebagai orang yang berputus asa. Hadis berikutnya, wa an Abi Baridah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu yamutu bi araqil jabini. Dari Baridah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin itu mati dengan keringat di dahinya. Di dahinya ada keringatnya. Itu salah satu tanda-tanda bahwa yang bersangkutan itu adalah orang yang sudah meninggal. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah rawahu Muslim wal arba'ah. Dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah, dua-duanya mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajari orang-orang yang hendak mati la ilaha illallah terhadap kalimat la ilaha illallah. Rawahu Muslim wal arba'ah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan 4 imam lainnya. Dari Kanjeng Nabi ini kalimatnya lakinu. Kalimatnya kalimat amar. Tadi sudah dijelaskan kalau amar perintah itu tadullu alal wujub, menunjukkan terhadap makna wajib. Kita punya kewajiban sebagai seorang mukallaf, sebagai seorang mukmin itu punya kewajiban ketika melihat mautakum, ketika melihat orang yang mau mati itu. Maka kewajiban kita adalah lakinu, mengajarkan orang tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Itu haknya mayit
berarti haknya orang yang mau mati tadi adalah mendapatkan pelajaran atau mendapatkan bimbingan kalimat la ilaha illallah. Itu haknya setiap orang yang mau meninggal. Kewajibannya kita sebagai orang yang hidup itu adalah mengajarkan mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis selanjutnya wa an Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Rawi Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah di hadapan orang yang mau mati surat Yasin. Rawi Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Lakinu mau ala mautakum itu mengajarkan kalimat la ilaha illallah pada orang-orang yang mati. Kalau tadi orang yang qubailal maut atau yang hendak atau mau mati dalam detik-detik kematian. Nah, ada ulama yang mengatakan ala mautakum ini juga mengartikan kepada orang yang sudah mati. Gitu. Nanti kalau orang yang memaknai ini, itu nanti seperti yang kita lihat dalam kebiasaan kita. Apa itu setelah dikubur, kemudian ada talqin. Lakinu itu dari talqin itu adalah mengajari. Lakinu dari Kanjeng Nabi, lakinu ajarilah ala mautakum orang yang mati la ilaha illallah, maka ditalkin. Begitu dikubur sedurunge ditinggal diajari dulu, hei kian si fulan lamunan ana rong malaikat teka marek nih sampean aja kaget pun kan pada beda makhluk Gusti Allah. Lamun takon sapa tuane ya jawaban bae gampang Gusti Allah. Nah itu mengajarkan mentalkin mayit. Dan itu biasa kita lakukan kepada orang-orang yang baru dikubur. Apa dalilnya? Di antaranya dalilnya adalah lakinu mautakum la ilaha illallah, hadis ini. Ya, karena ada orang yang mengatakan bahwa talqin itu apa itu bid'ah, nggak ada, nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita nggak perlu ditalqin lagi, melas. Bahkan mayit orang ditalqin melas. Bukan gelagepan mau, bukan pas ditekainin malaikat oleh gelagepan ya kan, tapi bakal usah ana sing ngajari, ada orang yang mengingatkan terlebih dahulu, maka dia akan paling tidak punya bekal ketenangan. Gitu. Sudah diinformasikan itu. Apa dalilnya? Tidak ada dalilnya. Ada dalilnya tentang mentalkin orang yang mati itu. Di antaranya ya hadis ini. Kemudian maca Yasin ala mautakum terhadap orang yang mati. Wis mati kemudian ayo maca Yasin nganggo sapa nganggo wong kang wis mati, nganggo wong tua kula, nganggo wong sepuh atau nenek-nenek kakek leluhur kita misalnya, orang yang sudah mati atau orang yang berada di kuburan kita hadiahkan dengan bacaan surat Yasin misalnya. Apa itu dalilnya? Nggak ada, nggak bakalan sampai. Kata orang-orang, ada orang yang mengatakan nggak bakalan sampai Yasin kita, bacaan Yasin kita kepada orang yang mati. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah surat Yasin di hadapan orang yang mati. Gitu. Ala mautakum ini makna mautnya bukan maut qubailal maut, sebelum mati atau detik-detik mati. Kalau detik-detik sebelum mati ini kita dua-duanya biasa ini sudah biasa diamalkan. Karena wong garap mati, ulangane kula ya pada kumpul pada maca Yasin, ana sing nguruki la ilaha illallah la ilallah, sing lainnya maca Yasin bareng-bareng, maca Quran bareng-bareng. Nah itu menjadi bagian yang punya dasar di dalam syariat. Apa itu dasarnya? Hadis ini. Jadi bukan ngarang, karena ini bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, maca Yasin itu untuk orang yang qubailal maut. Setelah kematian maca Yasin untuk orang-orang yang mati itu juga bukan ngarang, tapi berdasarkan hadis ini. Hadis yang juga dilakukan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada yang mengatakan alam mautakum ini adalah orang yang sudah mati, ada yang kubailal maut, itu sebelum mati. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalat wallahu a'lam bishawab. Cukup. Sampun Isa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.